Jadi kalau kita ingin mentransformasi bisnis keluarga menjadi sebuah bisnis yang bisa dihandle bersama, langkah terbaiknya adalah badan hukum. Ya nggak usah badan hukum pun menurut gua nggak masalah ya. Yang penting komunikasi sih bro. Komitmen menurut gua. Kan banyak yang akhirnya pecah di generasi kedua. Pada saat mereka udah mulai ada abangnya masuk, kakaknya masuk, adiknya masuk, iparnya masuk. Modal berapa? Oke, gua udah kerja di bengkel sekian lama, gua punya tabungan nih. Cobalah. Terserah lu mau coba, tapi hati-hati. Gak gampang lo mulai bisnis dari nol. Dan bener, gak gampang. Lu habis berapa sih waktu itu? Kalau lu boleh sharing. Kalau nggak salah modal awal tuh Selamat datang di channel podcast Niat Bicara. Hari ini hari yang spesial buat kita karena kita bikin tapingnya di luar studio. Kita hari ini mengundang salah satu narasumber yang menurut gue keren banget. Karena kemarin itu gue sempat datang ke bengkelnya dia dan gue melihat bengkelnya ini bertransformasi dari zaman bapaknya ke sekarang yang dia pegang tuh sangat luar biasa banget. Jadi gue pengen mencari inspirasi kira-kira apa sih yang membuat dia tergerak hatinya untuk mengembangkan bisnis orang tuanya dari nol sampai ke hari ini. Halo Zoli. Hai bro. Hai. Nama panjang lu siapa sih sebenarnya? Nama gue Zoli. Zoli doang. Zoli doang, nggak ada belakangnya? That's it. Oke. Terus kenapa lu bisa kasih nama Holy Ban sebenarnya? Kan dari awalnya bisnisnya Holy Ban. Yes. Holy Ban itu family business sih sebenarnya. Awalnya family business. Family business yang dimulai bokap gua ya. Tahun 94. Holy itu diambil dari nama koko gua. Dia anak pertama, gua 3 bersaudara. Lu ke? Holy, Noli, Zoli. Gue yang terakhir. Oke. Holy, Noli, Zoli. Yes. Oke, terus? Dulu kan sebenarnya ini ada yang di Muara Karang kan? Yes. Dulu memang kebetulan jadi cabang pertama kita tuh ada di Bengkulu sebenarnya tahun 94. Cabang pertama? Cabang pertama. Cabang kedua kita baru di Jakarta tuh tahun 2000 di Muara Karang. Yang dekat sama rumah lu. Iya, lu di Bengkulu lu? Di Bengkulu. Kita kecil tuh di Bengkulu. Gue lahir di Medan, kecil di Bengkulu, gede di Jakarta. Oh, oke. Tua yang jelas masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Tapi berarti lu udah merasakan 3 provinsi yang berbeda ya? Yes. Oke. Terus gimana? Dari keluarga itu lu merantau ke Jakarta, buka di sini? Yes. Kita tahun 2000 tuh merantau. Kebetulan kan ya koko gua dia lulus SMP, butuh SMA yang lumayan bagus. Jadi kita pindah ke Jakarta dan ya ada peluang bisnis juga di Jakarta untuk bokap gua ya kita akhirnya move dan mulai di Jakarta. Jadi sebenarnya lu kelahiran mana? Gua kelahiran Medan. Lu kelahiran Medan. Dari Medan lu ke Bengkulu. Yes. Dari kecil Bengkulu, di Bengkulu, gede di Jakarta. Gedenya baru ke Jakarta. Di Jakarta. Tapi Bengkulu sampai sekarang masih ada. Bengkulu masih ada sampai sekarang. Cabang pertama kali lu bikin. Cabang pertama. Oke. Cabang kedua kita di Jakarta gitu. Cabang kedua di Jakarta. Berarti yang gua tahu yang di Muara Karang itu sebenarnya udah yang kedua itu. Cabang kedua betul. Oke. Dan kemarin itu kan gua lihat yang di Muara Karang gua masih dengan konsep gua yang lama ya. Karena udah lama banget gua nggak ke bengkel ban. Gua masih inget yang di Muara Karang. Terus tiba-tiba lu buka lagi nih di Pantai Indah Kapuk. Yes. Gua kemarin tambel ban gua, kebetulan ban gua kena paku di jalan dan gua nambel di sini. Salah satu manajer lu bilang gua, "Pak, nunggu aja di atas" gitu loh. Dan gua pas naik adalah Holy Brew ini gitu loh. Dan gua langsung kayak dari bawah aja gue udah amazed karena menurut gue ini aneh banget. Sebuah bengkel yang dulu gue tahu di Muara Karang agak sedikit ya mungkin hitam bengkel lah kalau ada umumnya gitu ya. Terus tiba-tiba kayak bengkel resmi, kayak bengkel authorized dealer, semuanya bersih, semuanya lengkap, tertata rapi, ada displaynya. Dan ternyata setelah gue naik ke atas, kafenya kayak begini. Gue tahu itu pasti bukan ide babe lu, gitu loh. Makanya gue langsung mikir, bentar, gue WA Zoli deh, gue mau nanya gitu. Sebenarnya gue tertarik sama desain pertama. Terus kedua gue lebih tertarik lagi sebenarnya cerita lu mengembangkan bisnis ini. Kenapa lu akhirnya berpikir untuk mengembangkan bisnis ini sih bro? Karena ya gue melihat there is money in it. Kita realistis aja lah ya. Semua bisnis pasti butuh profit. Nah, gue melihat di sana ada peluang itu. Walaupun memang kalau kita tarik balik dikit. Gue kuliah itu lulusan mungkin beda dari bidang otomotif ini. Lu kuliah bidang apa? Gue food tech. Di mana? Food tech di UPH, Pelita Harapan. Food tech? Yes.
Kalau kita mikir kan jauh banget ya. Iya. Ya, setiap orang pasti punya mimpi lah. Dulu gue lulusan foodtech, gue juga pengen kerja sebagai scientist lah, atau di bidangnya lah. Bentar, gue mau F&B nanya. lah. Lu kecil sebenarnya waktu kecil berpikir lu mau jadi apa? Gak kepikiran sih gue. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran lagi. Mulai kepikiran mau jadi saintis itu pada saat udah kuliah. Udah kuliah, gue melihat wah. Dulu tuh mimpi gue mungkin dibilang agak konyol ya. Gue melihat ya di Afrika lah kita ngomong. There is hunger everywhere, kelaparan kemana. Gue tuh pengen rasanya ciptain satu kayak obat yang bisa menuhin nutrisi, kalori dan lain-lain. As simple as that. Untuk orang-orang kelaparan itu. Yes. Tapi ya gue melihat wah kayaknya kejauhan nih. Kalau gue langsung lompat ke sana. Ya gue nggak menutup kemungkinan itu ke depannya. Tapi yang sekarang ada di depan mata kan gue melihat Holiban ini adalah bisnis yang sudah berjalan dan bisa gue kembangkan. Gue join di Holiban tuh 2010 pas gue lulus kuliah. Oke. Ya. Kita baru ada 2 cabang. Terus tahun 2009 kita nambah 1 cabang lagi di Muara Karang juga. 2009 tuh Koko gue yang nambah cabang. Oke. HNZ di Muara Karang, and then kita nambah di Simpruk, kemudian di Muara Karang kita tambah 1 lagi, sampai akhirnya tahun ini baru kita buka cabang yang di Peak Golf Island ini. Yang sekarang kita di Golf Island sekarang ini. Nah, ketika kita develop cabang ini, kita melihat ada sebuah kebutuhan untuk modernisasi. Ya, bengkel itu semua orang butuh, tapi kita juga butuh waiting area yang premium, yang menyenangkan. Betul. Yang orang bisa duduk santai, ngopi. Ya, ngopi semua orang butuh. Kebutuhan itu, kopi adalah kebutuhan. Sekarang udah jadi kebutuhan ya? Yes. Sandang makan kopi gitu ya? Udah bukan lagi papan. Sandang makan kopi gitu ya? Yes. Karena gue memang, gue itulah yang membuat gue sebenarnya males ke bengkel. Jadi kadang-kadang gue suka nitip sama driver gitu loh. Ini ada ban kurang angin nih, lu coba dong ke bengkel untuk tambal atau misalkan cek angin gitu kan. Gue udah males ke sana. Which is kemarin tuh pas gue kemarin lewat ke sini dan gue memutuskan untuk mampir sendiri, gue agak sedikit amazed sih. Maksud gue apakah karena lu melihat demand seperti gue kah? Anak-anak muda yang udah mungkin nggak mau lagi ke bengkel atau gimana? Yang lu akhirnya membuat konsepnya itu jadi aneh banget gitu. Menurut gue berbeda lah dengan bengkel biasanya. Zaman sekarang menurut gua kita harus berbuat yang sedikit beda ya. Unik ya? Unik lah. Oke. Karena menurut gua sedikit beda itu baik gitu loh. Asal masih pada tempatnya. Contoh yang gue bikin Holiban, atasnya Holly's Brew, itu seperti premium waiting area untuk Holiban lah bisa kita bilang kan. Ya semua customer yang datang amazed dan melihat wah kenapa nggak dari dulu lu bikin begini. Ya memang di satu sisi ada keterbatasan kalau kita udah di cabang yang berjalan untuk renovasi agak susah. Makanya ini adalah konsep kita yang terbaru dan bukan yang terakhir. Kita akan mengembangkan terus. Oh, jadi dari sini masih mau develop lagi konsep-konsep itu. Yes. Sekarang kalau dari foodtech lu sendiri, apakah ini yang membuat Holybrew? Atau ternyata Holybrew ini memang lu adopsi dari orang lain juga sebetulnya? Gue melihat itu nggak ada korelasi langsung ya. Ya menurut gue bikin Holly's Brew untuk menunjang Holiban. Bukan sebenarnya untuk salah satu mimpi foodtech gue sebenarnya bukan. Main bisnisnya tetap di Holiban itu? Main bisnis tetap di Holiban. Oke. Apa aja sih Holiban yang sekarang lu lakuin di Holiban? Di Holiban itu kita satu udah jelas namanya ban, kita jualan ban. Merek apa aja? Almost every brand kita ada sih. Almost every brand lu ada? Yes. Cuma kan kita berdiri di atas bendera Bristol, jadi itu main kita. Selain itu kita ada Dunlop, Pirelli, Continental, Yokohama, semua brand lah. Semua brand pasti kita ada. Ya, bisa dibilang kita juga salah satu yang terlengkap di Indonesia sih menurut gua ya. Terlebih untuk segmen premium. Kalau orang cari brand premium, udah jelas antara Pirelli atau Continental. Ya udah jelas kita tangan pertama. Which is ya udah paling lengkap lah menurut gua di Indonesia. Jadi ketika datang ke gudang lu masih boleh melakukan distribusi? Sure, pasti. Nggak harus masang di tempat lu pun nggak apa-apa? Nggak masalah. Oh, jadi misalnya gue bikin toko ban kecil-kecilan nih, terus gue belanja brand-brand itu boleh banget bro. Gue minta kontak lu kalau gitu. Lu kayak nggak ada WA gue aja lu. Oh jadi sebenarnya lu bisa melakukan, nggak hanya harus masang di
tempat lu, tapi lu bisa mensupport pengusaha-pengusaha ban kecil yang memang membutuhkan merek-merek tersebut ya. Ya, kita udah melakukan hal itu sih. Oke, udah melakukan hal itu ya. Jadi ini juga buat para penontonnya podcast kita ini, kalau misalkan mereka ternyata di daerah dan mereka memang dari selama ini kesulitan mencari brand itu, boleh langsung kontak ke lu dong ya. Boleh banget. Jangan kasih kontak dia langsung ya, kasih kontak gue dulu ya. Jadi ada charge fee-nya nanti di situ. Gila, otak bisnis kita jalan banget ya. Dari obrolan aja dapat persenan gue. Lumayan. Nah terus kalau dari lu sendiri sebetulnya pada saat melanjutkan usaha ini kan dari orang tua lu pertama yang dulu bikin yang di Muara Karang itu kan. Iya. Pada saat orang tua lu bikin, kok lu mau melanjutkan? Apa yang ada di dasar kepala lu? Kan anak-anak muda sekarang banyak yang berpikir, gue nggak mau ngelanjutin usaha orang tua, gue mau kelihatan gue berdiri sendiri nih. Gue mau kelihatan gue seakan-akan meskipun kecil tapi gue bikin dari nol gitu loh. Startup lah. Tapi lu akhirnya tidak memutuskan itu. Lu malah lu melanjutkan bisnis orang tua lu dan lu malah mengembangkan jadi lebih besar. Ini konsepnya gimana nih bro? Lu boleh sharing nggak? Karena kan sekarang anak-anak kan banyak kan startup nih. Kalau idealis anak muda atau baru lulus kuliah, pasti mereka ingin membuktikan diri ya. Pembuktian, bahwa I can be better than my parents lah. Atau I don't need my parents to support me. Tapi mungkin kalau kita berkaca, kalau lu start your first business lah, duitnya dari mana? Menurut lu bro? Investor oke. Ya, tapi mostly kan pasti orang tua sebagai investor lu. Iya. Ya. Karena siapa yang percaya sama lu? Yes. You don't have any connection. Kalau lu baru fresh graduate ya, connection siapa? Teman-teman lu. Iya. Kalau teman-teman babe lu juga, teman-teman babe lu. Ya itu kan menurut gua ya bukan membodohi diri sendiri, tapi pembuktian diri lah. Ya kalau menurut gua, kenapa gue nggak membuktikan diri di bisnis yang sudah existing bahwa I can do better, I can be better, gitu. Dan ya di sini gue memang belum sempurna, memang belum dibilang berhasil pun mungkin belum lah ya. Tapi at least I can do better than my parents in the same business. Gitu. Tapi bagaimana perasaan bokap lu ketika lu ingin declare ingin melanjutkan bisnis ini, dan apakah bokap lu kan pasti dong dari segi senior ya, seorang senior pasti ada kalanya dia merasa gua ini udah yang terbaik loh. Zoli ini nggak ngerti apa-apa, dia kan anak kemarin sore. Ada nggak kayak hambatan-hambatan kayak gitu yang sebenarnya anak-anak zaman sekarang takutin gitu? Gue cukup merasa beruntung sih. Bokap gue sangat suportif lah ya. Tapi ya dia mengajarkan gue, lu start terlebih di Holyban harus mulai dari bawah. Apa itu dari bawah? Contoh gudang, contoh jadi sales. Lu handle AR sama AP, penagihan dan piutang lah ya kita ngomong. Piutang sama utang lah ya. Piutang-utang lah. Semuanya diajarkan tuh, dari purchasing semuanya. Sampai di satu titik, you can do what you want. Jadi ya di sana gue seperti asisten bokap gue. Ya kita, mulai muncul konflik nih. Karena satu perusahaan tuh nggak boleh ada dua kepala kan. Betul. Yes. Jadi ya karena muncul konflik lah, bokap gue mau ini. At one point, I say to my dad, if you want me to continue, please let me do. Let me handle the business, and you will supervise from behind. Ya, dan dia mau. Surprise ini mau, dan dari titik itu baru kita mulai ada growth gitu. Untung ya anaknya juga bener ya. Kalau dia tiba-tiba bilang mau dan ternyata anaknya malah, maaf ya kan, banyak juga anak muda zaman sekarang memanfaatkan kekayaan orang tua untuk bersenang-senang atau berfoya-foya gitu. Which is lu nggak kayak gitu kan? Didikan orang tua sih mungkin ya bro. Gue melihat orang tua, bokap gue, nyokap gue tuh kerja keras lah. Pas gue sekolah, mereka masih kerja. Ya kayak orang zaman dulu lah, bisa dibilang work hard lah ya. Pekerja keras lah, bener-bener keras gitu. One man show, kerja keras dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam mungkin ya. Sampai tutup toko pun masih handle administrasi lah ya kita bilang ya. Ya itu kan masih megang buku gitu ya. Bukti nyata kerja keras mereka gitu loh. Dan ya mereka berhasil gitu. Keuletan mereka ya. Keuletan mereka. Dan ketika gue handle pun 2010, gue harus bisa kerja keras juga. Dan gue buktiin gue kerja keras sama tuh. Istilahnya menduplikasi dia lah. Tapi dengan versi gue mungkin lebih baik ada kurang. Satu titik gue melihat, wah kerja kerasnya nggak cukup nih. Kita mesti kerja pinter. Ya, karena ya satu titik kita bisa jenuh. Kedua kan ada batasan satu orang tuh bisa kerja seberapa banyak sih. Otak manusia tuh ada limitation lah kita bilang. Jadi gue butuh bentuk tim. Di sini gue kembali cukup beruntung lagi nih. Koko gue dia cukup
expert lah di bidang itu untuk membentuk tim. Mentor gue lah, bisa dibilang dia salah satu mentor gue. Lulusan apa kalau? Dia IT. Oh dia IT. IT. Nggak ada background manajemen juga? Nggak ada. Oke, terus. Tapi dia cukup ya gue bilang jago lah, mentor dia. Diajarin gue sebuah perusahaan tuh harus seperti ini. Oke, bener nih. Gue mulai menjalankan. Jadi kita butuh namanya manajer aja nggak cukup, kita butuh bagian spare part aja nggak cukup, purchasing nggak cukup, finance, semuanya lah kita ada. Dan sekarang itu tidak pernah dimilikin babe lu dulu. Bokap lu nggak pernah punya itu kan? Babe gue one man show bro. Semua dia handle sendiri sama nyokap lu? Ya. Ketika turun di generasi kedua ini dan akhirnya lu membentuk seperti korporasi lah gitu. Iya. Pas awal turun pun sama. Gue bisa dibilang 2 tahun pertama mungkin ya itu masih one man show. Tapi di tahun ketiga gue mikir wah nggak bisa terus begini nih, capek gue. Bisa dibilang no life lah ya, almost no life lah. Karena ya even worse than kerja kantoran ya, kerja kantoran 8 to 5, gue 7 to 7 mungkin. Ya oke. We need to change. Gue bentuk tim, dari tim itu berhasil. Ya kita tinggal duplikasi. Kalau tim udah berhasil kan, kita bentuk namanya HO, Head Office, ada purchasing, ada GM. Jadi setiap cabang tuh ada manajer. Baru ke branch-branchnya lagi gitu. Yes. Menurut gue itu ya salah satu titik perubahan lah ya. Titik balik ke manajemen yang lebih baik lah. Terus akhirnya bokap lu juga setuju aja waktu ketika lu membuat itu udah pada saat agreement bahwa dia akan menjadi seorang supervisor gitu loh, untuk mengawasi lu doang gitu. Ya. Ada nggak dia mengatakan kayak Zol gue nggak setuju nih kayak gini gitu? Pasti sering lah namanya seperti itu ya. Ada gitu juga. Ada. Dia dari belakang melihat wah kayaknya nggak benar. Lu mesti seperti ini dan semuanya dia tidak direct langsung kepada karyawan atau tim gua ya. Dia via gua. Jadi ya gua sangat respect itu juga. Iya, good. Jadi dia menyarankan gue, lu kayaknya better begini. Oke. Jadi ya konflik di lapangan kan hilang gitu. Iya. Jadi nggak ada dua kepala tetap. Nggak ada dua kepala. Dia hanya sebagai supervisor mengajarkan gue lah gitu. Oke. Ya. Jadi pengaruh orang tua juga penting juga ya. Sangat penting. Bagaimana dia akhirnya melepas lu tapi tetap memberikan arahan-arahan tapi lebih ke personal gitu ya. Makanya gue bilang, wah, gue cukup blessed sih punya mentor-mentor yang baik sih. Bokap gue, koko gue, wah mereka tuh mentor yang hebat. Jadi lu juga sekalian melihat bahwa memang apa yang dilakukan babe lu dulu, bokap lu waktu itu memang hampir nggak ada waktu juga buat keluarganya, karena memang ngabisin waktunya mostly di bengkel. Yes, waktu kita itu ya hanya di hari Minggu dulu ya. Minggu kita bengkel tutup. Sekarang bukan? Sekarang udah buka, tapi udah professional management iya. gitu loh. Jadi ya anytime kita mau contoh ambil cuti ya no problem gitu. Karena manajemennya sekarang sudah lengkap, malah hari Minggu malah bisa lebih buka ya? Yes. Even kita cabang yang di Holyban Golf Island ini sampai jam 9 malam bro. Yang di Golf Island sampai jam 9 malam? Sampai jam 9 malam. Jadi kalau ban gua kempes jam 8 gua bisa kesini langsung? Bisa. Lu tinggal kontak gua bro. Kontak lu emang lu yang datang? Kalau lu yang datang bawa dongkrak sih gua kontak nih bener nih. Tapi Holyban ada 24 jam nanti. 24 jam, aduh pujitan. Gua masih bisa sih ngangkat, bisa ngedongkrak sendiri sih gua. Anak-anak zaman sekarang kayaknya udah banyak yang nggak bisa loh. Iya. Ya kan mereka banyak yang udah mulai nggak ngerti cara ganti ban sendiri gitu. Nggak apa-apa ke bengkel gua aja. Ke bengkel lu aja. Itulah gunanya Holyban. Terus jadi waktu kemarin itu, sekarang lu buka sampai jam 9 berarti? Lu buka sampai jam 9, manajemen udah lu atur juga? Sudah diatur. Rupa? Sudah diatur. Ada home service juga? Apa maksudnya bisa dipanggil? Oh, actually kita ada mobile service namanya. Lu mobile service? By sekitar 2 tahun lalu kita sudah mulai develop truk-truk buat mobile service. Oke. Kontaknya itu berarti ada di Instagram lu juga? Ada di Instagram. Boleh di-share nggak sih Instagram lu apa sih Holyban? Boleh. Kita Holyban official ya. Apa? Nanti mungkin boleh ditampilin aja. Boleh. Nanti tolong ditampilin referensi. Jadi dari itu ada nomor teleponnya. Nomor call center lah kita bilang. Call center. WhatsApp call center seperti itu. Operasional dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau mobile service sih sebenarnya dari working hours jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau memang ada special order malam pun kita bisa tangani sih. Oke, paling lambat jam? Last order jam 5 lah ya. Jam 5 sore ya? Kalau normal, memang kalau emergency bengkel kita pun bisa support untuk sampai malam, sampai jam 10, jam 11 pun kita pernah tangani sih. Oh, tergantung available tim yang ada di lapangan. Available tim. Karena memang kita ada tim malam tuh 1 orang lah, buat jaga lah. Standby. Yes, kadang kan ada aki nggak bisa starter, kita masih bisa dihubungi. Kalau lu jual aki juga? Kita jual aki juga. Oh. Jadi kalau kadang kan habis liburan tuh orang mobil lama nggak nyala, nggak bisa hidup, tinggal call kita sih.
Lu hitungannya kayak rumah sakit darurat untuk mobil gitu ya? Yes. Kapanpun lu dibutuhkan, lu ada dokter jaga satu dan ada ambulansnya gitu. Bisa dibilang kita rumah sakit mobil. Rumah sakit mobil ya, rumah sakit darurat tapi ya. Yes, Kalau tengah malam kapanpun dibutuhkan bisa Iya. dipanggil juga. Iya. Oke, gila itu sesuatu yang mungkin nggak ada ya di zaman dulu ya. Yang waktu bokap lu masih single man, Ya, menurut gua single fighter. ketika kita terlalu sibuk dengan kerjaan rutinitas ya, akan susah untuk mengembangkan bisnis. Gitu. Karena lu tidak melihat itu dari helikopter view. Yes. Lu melihatnya hanya sebagai fokus di bisnis yang lu jalanin Iya, aja. iya. Dan sekarang kenapa lu akhirnya ketika merubah ini bokap lu ada tersinggung gak sih, maksudnya kayak ini lu merubah sesuatu yang gue udah rintis dari nol gitu. Dia melihat efeknya gue lebih banyak waktu buat dia ya. Oh. Ketika dia udah melepas bisnis, hanya dari supervisor kan punya lebih banyak waktu dibanding dulu sibuk. Nah, ketika gue berhasil bentuk manajemen, gue akan punya lebih banyak waktu juga. Jadi kita lebih banyak waktu buat diskusi. Itu kan adalah salah satu plus point menurut gue ya. Dan akhirnya bokap lu setuju karena ada plus point itu. Ya, mungkin pada awal dia melihat gila, boros orang banget. Betul. Dulu gue sendiri bisa kok handle semuanya. Betul. Gitu. Itu sesuatu yang babe gue juga Iya. bakal ngomong kayak gitu tuh. Kenapa gue nanya kayak gitu tadi? Karena memang sebenarnya ada beberapa teman-teman gue yang ya teman-teman kita juga lah, yang angkatan-angkatan kita yang akhirnya masuk ke bisnis keluarga mereka tapi sedikit agak terpaksa. Sebetulnya sih awalnya mereka menerima dengan happy ya. Iya. Tapi akhirnya mereka cerita lah, curhat ke gue. Iya. Katanya mereka itu bentrok sama orang tua. Iya. Orang tua dia mau melakukan perubahan tapi ternyata orang tuanya nggak bisa terima. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu makanya gue penasaran apa sih yang bikin lu tuh bisa melakukan sampai sedalam itu gitu loh. Menurut gue ujung-ujungnya komunikasi ya bro. Komunikasi ya? Lu gimana nyampaikan ke orang tua lu apa sih rencana lu ke depannya? Oke. Ya, contoh, Holiban mau gue bawa ke sini nih pak. Gue mau buka beberapa cabang. Gue butuh orang-orang pintar di sekitar gue. Gue udah nggak mungkin kerja sendiri lagi gitu kan. As simple as that. Oke, apa yang akan lu lakukan ya? Tinggal lu jabarkan gitu. Oke, gue butuh bentuk tim nih. Memang tim itu costly, tapi kita masih masuk kok costnya. Contoh, gue butuh GM, gue butuh manajer, gue butuh manajer cabang ya, kita ngomong kepala cabang atau manajer cabang, purchasing pusat, finance, kemudian purchasing, HRD. Wah, HRD itu penting banget sih. Lu udah punya HRD sendiri? Udah punya. Itu cukup membantu hidup gua sih. Lu menghitung apa? KPI mereka lu hitung juga? KPI kita ada hitung, walaupun belum maksimal kita ada hitung. Oke. Tapi yang paling penting tuh buat memanage semua karyawan kita sih. Zaman bokap gue tinggal ke gua, Holiban Jakarta tuh, Holiban yang Muara Karang lah ya. Karyawan kayaknya sekitar 9 atau 10 orang. Oke. Yes. In total now mungkin karyawan kita sekitar 200 ya. Kapan akhirnya lu memutuskan membutuhkan seorang HRD? Ketika gue udah nggak sanggup lagi memanage karyawan sebanyak itu. Apa yang membuat lu nggak sanggup? Satu, payroll kan kita mesti ngitung. Itu yang salah satunya. Kedua, hubungan personal dengan karyawan. Menurut gue karyawan itu adalah aset perusahaan. Betul. Kalau gue nggak maksimal komunikasi diskus sama mereka, itu kerugian gue. Nah, di sini gue udah nggak bisa komunikasi intens sama mereka. Karena cabangnya juga ada beberapa. Yes, cabang beberapa. Contoh 50 orang lah. Lu spend satu hari dengan 5 menit dengan satu orang lah. Udah habis waktu lu sehari. Habis, betul. Yes. Makanya ya, gue butuh HRD buat menjembatani gue dengan karyawan. Tapi akhirnya akan apakah itu menghilangkan personal touch lu sebagai seorang pimpinan? Karena ketika karyawan lu menjadi besar gitu kan lu akhirnya nggak punya personal time juga dengan mereka. Iya. Mungkin yang dulu semua tahu, Kozoli halo. Mungkin sekarang kayak, oh itu bos ya? Ya itu bos. Udah just that gitu. Di satu sisi gue seneng bro. Ketika gue datang ke satu cabang, gue melihat, waduh, ini gue nggak dikenal lagi gitu. Di satu sisi gue seneng. Ya, itu, tapi di sisi lain, artinya gue berhasil. Betul. HRD gue udah berhasil kerja. Manajemen lu sudah berhasil melakukan tugas mereka lah. Di sisi lain, gue akan tetap datang ke mereka. Karena kan kita ada meeting bulanan tiap cabang. Jadi gue usahakan gue akan hadir di sana. Gitu. Yes, as simple as menyapa, memberikan wejangan, apapun itu. Sebulan sekali? Minimal sebulan sekali. Minimal sebulan sekali. Oh, tapi karena lu di masing-masing cabang udah ada kepala cabang juga. Udah ada kepala cabang gitu. Dan kita pun sekarang lagi mengembangkan namanya coaching class ya. Coaching class? Ya, gue akan bawa salah satu materi mengenai technical di ban. Kemudian gue ada kepala cabang yang cukup lama, dia akan handle di customer service atau SA. Dan ya, akan ada tema-temanya masing-masing sih coaching class tersebut. Lu mengerti technical ban juga? Ya, gue cukup dalam di technical ban bro. Anak food tech? Yes. Belajar technical ban?
Ya sesuatu kalau kita dalami pasti bisa kita pelajari sih. Oh, jadi waktu lu masuk di kuliahan lu itu, lu sebenarnya juga sudah mendalami tentang ban juga berarti? Ikutin bokap lu bantu juga dari itu? Bokap gua tuh cukup keras mendidik anak ya. Kita kuliah kan Sabtu libur bro. Betul. Sabtu tuh diwajibkan membantu di bengkel. Chinese banget tuh. Yes, Iya, membantu orang tua direct Chinese nggak direct, suka nggak suka lu wajib bantu. Ya, kalau dibilang setengah terpaksa mungkin di awal iya. Tapi ketika udah semakin matang kita melihat, wah bokap kita capek loh. Masa iya gua nggak capek? Akhirnya malu hati sendiri. Malu hati sendiri gitu. Dari awalnya dulu istilahnya Sabtu kan mau ngedate lah. Oke, gue mesti kerja dulu. I must prove my worth before I can take my leave gitu kurang lebih lah. Bokap gue udah biayain kuliah gue nih. Itu 2000 berapa tuh? 2008, 2009 mungkin ya. Gua udah Lu udah punya pacar? Udah, gue udah mulai terjun di bantu bokap lah kurang lebih. Nah, gue pengen nanya sama lu, pacar lu tuh keberatan nggak kayak lu? Kayak lu bantu siang itu nggak available buat dia. Sedangkan banyak lagi anak-anak cowok lain yang Sabtu siang itu udah mulai pengangguran dan bisa kemana-mana. Di satu sisi gue yakin dalam hati ya. Di sisi lain ya dia melihat gue kan jadi orang yang ada tanggung jawab bro. Anyway di hari Minggu gue bisa provide time buat pacar gue ya. Iya, lu bisa pergi juga tetap sama dia. Iya. Dia nggak ada komplain, nggak ada ngeluh gitu. Sometimes ya pasti ada lah ngedumel ringan lah ya bro. Namanya wajar lah ngedumel ringan lah. Orang lain kok bisa kok kita nggak bisa. Ya oke, if kita mau pergi ya agak maleman. Gue at least tutup toko jam 5 ya jam 4, jam 3 gue udah cabut lah. Oh, minta izin lebih awal. Minta izin lebih awal. Oh, jadi untuk khusus Sabtu itu karena memang statusnya baru ngebantuin. Yes. Lo jam 3, jam 4 boleh lah minta izin sama bokap gitu ya. Bokap nggak monyong tuh ya. Gua aja masih kerja sampai jam 7, lu lagi jam 3 udah cabut. Ya dikit-dikit ada dikit-dikit lah ya. Tetap kita nggak akan bisa 100% sama ya sama orang tua kita ya. Iya. Memang generasinya sih memang udah beda ya. Tapi itu sih memang yang gue lihat. Nah, tapi kalau untuk dari keluarga lu sendiri, sekarang lu yang handle, lu yang capek. Bagaimana nanti akan membagi bisnis ini kepada yang lain-lain, terutama kakak lu, Holly, Noli? Jadi kita kan udah badan hukum ya bro ya, udah PT berusaha profesional lah ke depannya ya, pasti ada saham-sahamnya masing-masing. Nah di sini gue fokusnya di operasional. Operasional? Yes, kalau koko gue di pengembangan. Oh oke. Yes, jadi kan Holiban tuh tidak sampai cabang ini aja nih, kita bakal ke depannya nambah-nambah terus. Oh oke. Memang udah ada porsinya? Sudah ada porsinya gitu. Dan dia terima gaji juga berarti? Ya of course. Lo terima gaji, dia terima gaji? Yes. Bokap masih terima gaji juga? Masih. Jadi sekarang semua dihitungnya sebagai profesional? Betul. Jadi kalau kita ingin mentransformasi bisnis keluarga menjadi sebuah bisnis yang bisa dihandle bersama, langkah terbaiknya adalah badan hukum? Ya nggak usah badan hukum pun menurut gua nggak masalah ya. Yang penting komunikasi sih bro. Komitmen menurut gua. Kan banyak yang akhirnya pecah di generasi kedua. Pada saat mereka udah mulai ada abangnya masuk, kakaknya masuk, adiknya masuk, iparnya masuk. Menurut gua mereka apakah sebelum into the business mereka deket apa enggak? Kalau gua memang dididik sama bonyok gua wajib deket sama saudara sendiri gitu. Harus tight. Karena ya siapa yang harus rely on kalau ada problem? Kalau bukan keluarga itu sendiri kan? Kita sama abang sama adik sih mungkin oke ya. Tapi kalau iparnya gimana? Itu kan orang baru masuk ke kehidupan kita. Masuk ke keluarga kita. Tapi kan main core-nya itu siapa gitu. Ya memang keluarga penting. Keluarga kecil ya kita bisa bilang ya. Tapi kan keluarga inti kita di dalam bisnis kan keluarga inti dulu. Gitu loh. Jadi ya masing-masing harus ada porsinya. Kalau tadi baru gue bilang gue direktur operasional, kalau abang gue kan dia pengembangan. R&D lah ya. Bukan R&D sih, business development. Development. Kalau enci gue dia lebih ke dulu PR. Jadi relationship sama supplier. Dia cukup hebat tuh. Jadi agak sibuk sama keluarganya, anaknya. Jadi sekarang PR masih, terus sosmed masih, jadi support dari belakang lah ya. Oh support ya, tapi udah semuanya disupport. Tapi udah nggak full time lah di. Kalau in touch 100% udah enggak lah. Udah enggak. Memang ada kesibukannya gitu. Tapi dia tetap membantu lu sebagai seorang kakak, dia tetap bantuin lu. Dia sebagai adiknya Ko Holly dia tetap bantuin juga gitu ya. Iya. Ada porsinya masing-masing lah. Dan yang paling penting komunikasi sih menurut gua ya. Karena ya problem friction pasti ada di mana-mana sih. Tapi kalau kita communicate dengan tepat, ya apa sih yang nggak ketemu solusinya kan? Iya sih. Gitu loh.
Dan lu melihat ini sebenarnya fenomena yang sering terjadi ya di keluarga, terutama etnis Tionghoa ya. Iya. Mereka rata-rata punya bisnis, mereka sekolah, ya mohon maaf ya, kadang-kadang sekolahnya sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, sampai kemana, tahu-tahu pas balik ya mereka ngelanjutin usaha orang tua. Banyak customer gua ya, gua dulu kan ketika incas di Holiban pertama kali, gua masih direct ke customer, ada yang cerita, bisnis gua tuh besar, tapi suksesornya nggak ada. Ya, gue tanya, emang anaknya Om nggak mau pulang? Anaknya kemana gitu? Udah settle di Amerika. Serba salah nih, gue bilang nih, waduh, gue sebagai anak kemarin sore gak bisa kasih saran juga nih. Ya, serba salah lah menurut gue. Tapi sebetulnya sayang ya, bisa disayangkan. Menurut gue sayang sih, karena ya in the end of the, mungkin salah satu opsi menurut gue ya go profesional, lu pakai profesional system lah, hire profesional lah, nggak usah delegate ya, nggak usah suksesor lah, nggak usah suksesor dari keluarga, tapi lu cari profesional gitu. Untuk running bisnis itu. Untuk running bisnis. Gitu. Meanwhile sambil di satu sisi yang lain lu bisa menjalankan mimpi lu juga untuk membuat bisnis yang lu inginkan gitu. Apakah Holy Brew ini sebagai mimpi lu juga waktu itu? Lumayan. Lu berpassion di makanan berarti? Lumayan sih. F&B itu salah satu yang menarik menurut gua ya. Dan lu buktikan di Gulf Island ini bahwa lu bisa menjalankan usaha orang tua sambil lu punya sampingan pun tetap masih ada gitu kan. Oh, kalau kita ngomong dulu ya bro, idealis anak muda ya, pengen punya bisnis sendiri. Betul. Actually sekitar 2012 apa 13 gue punya bisnis, mencoba bisnis sendiri. Preschool, buka sekolah kecil-kecilan, preschool. Serius? Dulu tuh gue ambil franchise Pingu Preschool namanya, sama partner gue berdua. Ya idealis lah anak muda, gue pokoknya mau sukses sendiri. Karena lu suka anak-anak? Yes, gagal total. Gagalnya di apa waktu itu? Kalau lu boleh analisa hari ini, kan lu kan bertambah ilmu dong. Yes, menurut gua karena idealis anak muda kurang survei. Kurang survei. Menurut gua nggak jago di bidang pendidikan. Ya kalau sekolah bisa lah ya dulu ya. Kita kan lulus bareng ya kurang lebih bro. Tapi kalau jadi seorang guru mengajarkan anak-anak, that's not easy. Tapi lu bukan gurunya kan waktu itu? Bukan. Tapi cari guru susah. Yang sesuai dengan yang lu inginkan gitu? Yes. Enggak, cari guru aja susah. Cari gurunya aja susah? Apalagi yang lu inginkan gitu? Jadi ya kendala itu muncul. Partner gue itu guru. Dia sambil bisa mengajarkan, cuma kan it's not easy menurut gue ya. Terlebih kita franchise, gue belum ada background di bidang pendidikan, ya dan setahun gagal gitu loh. Nah, dan bokap gue pun silahkan lu mau mencoba. Itulah kerasnya hidup gitu. Nggak segampang itu memulai bisnis gitu kan. Itu cara mendidik orang tua ya? Ya salah satu kadang-kadang harus diceblosin dulu gitu ya? Dia tanya, lu budget butuh modal berapa? Oke, gue udah kerja di bengkel sekian lama, gue punya tabungan nih, coba lah. Terserah lu mau coba, tapi hati-hati. Nggak gampang lo mulai bisnis dari nol. Dan bener, nggak gampang. Lu habis berapa sih waktu itu? Kalau lu boleh sharing? Kalau nggak salah modal awal tuh 500 juta bagi 2. 500 juta bagi 2? Yes. Sampai akhirnya memutuskan untuk tutup, minusnya berapa kira-kira? Ya... Pasti minus dong, kalau nggak akan tutup. Bener. Dari modal awal tambah minus lagi, wah bisa 300-400 kali dulu. Hampir 1 M lah? Mungkin, kurang lebih. Kerugian sebanyak itu sih. Kerugian sebanyak itu ya? Yes. Dari modal yang udah pasti nggak kembali, ditambahin lagi minus 300-400. Modalnya dulu actually balik dikit, soalnya kita sewa rukonya kita over kontrak. Balik tapi dikit kan, di sana. Tapi kan cuma balik dikit ya gak ada gunanya lah ya kita ngomong ya. Iya, mostly kan berarti kan ya kayak ya mungkin meja bisa dijual ya, meja, bangku, apalagi yang bisa aset-aset bisa dijual lah. Kenang-kenangannya sih yang dapat. Pernah gagal gitu ya. Tapi itu oke lah, lu setidaknya menghabiskan 700 juta untuk sesuatu yang oke lah gitu ya, dari maksudnya untuk pembelajaran. Pembelajaran mahal menurut gua. Banyak orang di luar sana 700 juta habis dalam untuk bikin table doang, open table gitu kan. Untuk minum-minum, sedangkan lu 700 juta tapi habisnya untuk pembelajaran. Mahal ya uang sekolah lu ternyata ya. Mahal banget. Gua kira UPH tuh udah mahal, ternyata ada yang lebih mahal lagi daripada UPH. Apa namanya? Pingu School. Pingu Preschool. Pingu Preschool. Gua nggak tahu sekarang masih operasional apa enggak, cuma ya nggak gampang sih ya. Memulai bisnis dari nol gak gampang. Dari situ gue melihat, wah gila, bokap gue mulai bisnis ban tahun 94 dari nol. Dan bisa buka cabang kedua di Jakarta. Itu kan udah sebuah kesuksesan menurut gue ya. Ya bokap gue sukses di bidang ini. Oke, gue sebagai anak gue wajib mengembangkan lebih baik lagi. Lebih baik lagi.
Ya. Tapi gue balik sedikit dong, kalau menurut evaluasi lu, analisa lu terhadap Holyban ini, ketika misalkan kita, lu balik ke zaman itu ya, cabang pertama berarti di Bengkulu, memungkinkan nggak langsung menerapkan sistem yang lu terapkan sekarang? Udah ada kacap, udah ada HRD? Enggak. Memang bener cara bokap lu waktu itu? Gua bisa bilang bener cara dia benar. Karena ya ketika kita memulai awal bisnis, kita nggak boleh terlalu jor-joran juga ya. Lu wajib tahu capeknya, tahu celahnya, tahu ilmu-ilmu yang penting lah dalam sebuah bisnis itu apa gitu. Jadi ketika lu meng-hire orang buat membantu lu, contoh di HRD, oke, lu harus tahu nih karakteristik mekanik seperti apa, celahnya di mana, potensinya di mana. Jadi ketika lu ada orang untuk membantu lu, itu orang akan bekerja sesuai keinginan lu ya. Dan apa yang dia lakukan miring sedikit, kita sudah tahu dia mau kemana arahnya. Kita udah tahu celahnya. Jadi ya kita harus start from zero ya, bisa dibilang ya. Zero ya. Mulai dari awal lu harus tahu setiap posisi yang lu akan go profesional gitu. Jadi manajemen yang lu lakukan sekarang ini memang lu sarankan untuk transformasi small to medium enterprise gitu ya? Nggak bisa untuk startup gitu ya? Untuk startup mungkin, tapi apakah secara cost-wise memungkinkan? Iya, cost-wise-nya belum tentu memungkinkan. Belum tentu memungkinkan, karena ketika lu mulai bisnis, contoh kalau lu modal lu gede mungkin bisa, tapi ketika bokap gue menjalankan bisnis, menurut gue modalnya kan pas-pasan, kecil, cenderung kecil ya. Jadi kalau kita langsung hire profesional, 5 orang costnya kan besar. Iya, harapannya sih sebenarnya kalau pada saat pertama kali orang tua kita atau kita yang mau bikin bisnis harusnya jadi CEO gitu ya. Chief Everything Officer gitu. Lu harus bisa segalanya kan. Ketika itu baru lu develop satu misalnya lu kurang mekanik, lu tambah mekanik, lu kurang kepala cabang yang seperti lu bilang untuk bantu ngawasin, akhirnya lu hire kacap. Sampai akhirnya Indian lu meng-hire HRD untuk bisa mengelola beberapa cabang dalam waktu bersamaan. Oke, nice banget. Makanya gue juga agak sedikit wondering gitu loh. Apakah anak-anak muda zaman sekarang kan maunya langsung besar ya? Kadang-kadang langsung mau punya manajer, langsung ada mau supervisor. Bahkan kadang-kadang mohon maaf nih, suka ada yang sombong juga, langsung maunya jadi komisaris. Dia mau ada direktur, tapi direkturnya dari profesional juga yang gajinya mungkin puluhan juta juga gitu kan. Mungkin bagi mereka nggak oke sebenarnya kan. Ya, lu harus tahu core bisnis lu seperti apa, celahnya di mana sebelum lu memutuskan memakai profesional menurut gua ya. Karena ketika lu nggak tahu orang yang tim lu bekerja apa, ya lu hanya menjadi apa ya, boneka menurut gua ya di atas ya. Boneka? Iya. Kalau lu mau langsung tiba-tiba punya tim yang besar, si A handle ini, si B handle ini, lu tahu nggak yang mereka handle itu apa gitu. Jadi you must know the business before trust people gitu kan. Lu harus mendarah daging dulu sama bisnisnya, masuk ke dalam ini lu dulu, badan lu dulu, baru akhirnya lu bisa menerjemahkan itu ke orang lain gitu maksud lu. Ya, tapi ya di sisi lain menurut gua punya tim yang baik itu penting ya. Tim yang baik ya. Tim yang solid lah ya. Itu juga bagian dari rezeki nggak sih ketemu orang yang bagus dan pasti banget. Karena ya banyak... memang seperti yang gue bilang, satu otak ya pikirannya satu. Tapi kalau lu punya tim yang besar lah ya, tim yang solid, ada 6-7 otak di sana kan pemikirannya beda lagi. Akan muncul ide-ide baru yang bisa dikembangkan gitu kan. Nice makanya. Kalau untuk katakanlah untuk anak-anak muda nih sekarang yang lagi mau bikin bisnis, lu ada pesan apa nggak untuk mereka nih? Kan yang tadi gue bilang di awal kan, banyak dari mereka lulus nih fresh graduate, nggak mau jalanin orang tua punya bisnis, maunya startup gitu, which is sebenarnya secara yang tadi lu bilang cost wise mereka belum ngerti, structure mereka belum ngerti, bisnisnya aja mereka belum masuk ke dalam sistem darah mereka, sampai akhirnya mereka udah nekat aja jalanin. Lu ada pesan-pesan nggak untuk mereka itu? Ya kalau paling gampang kita ngomong ya kerja keras tidak mengkhianati hasil lah ya, gitu. Ya intinya lu tekuni apa yang lu mau, ya lu tekuni terus pasti akan membuahkan hasil gitu. Asal contoh lah segampang ini, lu jualan cakwe tiaw lah. Ya hari ini contoh nggak ada orang. Kenapa? Oh makanan gue kurang enak. Lu perbaiki makanan lu gitu loh. Jangan udah tau nggak enak ya biarin aja gitu kan. Gitu loh. Kita harus improve. Yang kita gagal hari ini besok diperbaiki. Besok kurang apa diperbaiki. Kita develop terus lah ya. Ya karena semua bisnis menurut gue butuh proses development ya. Iya. Dan ya butuh trust gitu.
Gue sebenarnya sih lebih ke arah ini sih. Memang ketika gue kepikiran untuk invite lu, gue merasa anak-anak muda zaman sekarang tuh perlu tahu, Zol. Karena ada nih orang yang ternyata ngejalanin dan ngelanjutin bisnis keluarga, melanjutkan bisnis orang tua, tapi keren. Ada gayanya sendiri dan dia bisa mengimplementasikan apa yang terjadi di dunia saat ini ya. Maksudnya kan global itu berubah secara cepat digital dan lu bisa mengimplementasikan di bengkel lu, lu bisa mengimplementasikan di cafe lu kan. Thank you so much Zol. Nah ini untuk yang terakhir nih Zol, gue selalu nanya ini ke semua narasumber gue Zol. Gue pengen nanya sebenarnya, apa sih arti Indonesia buat lu? Indonesia ya, gue lahir Indonesia, kecil Indonesia, gede Indonesia. Ya. Pindah-pindah kota lagi ya? Pindah-pindah kota. Ya. Apa makna Indonesia buat lu? Indonesia give me so much. Gue bisa seperti ini ya karena di Indonesia gitu kan. Ya. What can I do for Indonesia ya? Contoh paling simpelnya, gue akan mendevelop orang-orang agar semakin pintar di grup Holiban terutama ya. Gue akan mencari karyawan dan mensejahterakan mereka. Sesimpel itu sih kalau menurut gue ya. Gitu ya. Karena ya di sini gue nggak bisa bikin terlalu besar atau makronya, ya gue kerja di mikronya lah. Dari mikro itu juga bagian dari membangun Indonesia itu sendiri. Menurut gue membangun Indonesia nggak harus melulu yang besar ya. Kita start from the bottom lah menurut gue ya. Gitu. Oke, keren banget ya, gila. Itu cita-cita lu sih sangat mulia. Gue berdoa ya mudah-mudahan apa yang lu harapin semuanya bisa tercapai ya. Dan makin Holiban, makin grup-grup Holiban ini makin lama makin berkembang terus. Amin. Target kita satu Indonesia. Satu Indonesia, amin. Gua aminin. Kita boleh buka cabang di mana, Frans? Kita boleh injek. Mungkin lu mau buka di Pontianak, Holiban? Oh, asal Pontianak deh. Asal Pontianak. Oh, siap. Kita belum ada di sana. Kita belum ada ya. Lu jangan habis buka di Holiban lu nggak bantuin gua lagi, awas lu. Udah ngancem dulu gua. Oke, semuanya hari ini kita udah ngundang Zoli. Mudah-mudahan kedepannya lagi kita kalau misalkan ada teman-teman ada mau bertanya, silakan tulis aja di kolom komentar. Kita akan panggil Zoli lagi, undang Zoli lagi untuk sharing sama kita lebih lanjut sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Thank you so much Zoli buat waktunya hari ini. Thanks bro. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. See you. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.